Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kita berikan kepada Allah semua bentuk pujian dan semua bentuk rasa syukur. Terus apa? Kita ini tidak merasa memiliki apapun, tidak merasa berjasa sedikit pun, tidak merasa punya peran apapun. Maka jargonnya jangan salah. Jargon kita itu, selain kita mengucapkan hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji itu hanya milik Allah. Baru yang terakhir apa? La haula wala quwwata illa billah. Nah, maka ibu-ibu kalau dipuji sama orang, masya Allah yo, anake kok pinter, alhamdulillah mbak, pinteri anakku kerono Gusti Allah. Jangan disebut yang lain. Anu mbak lah lese pe, gue mulai sekolah jam 4, mari maghrib langsung les sampai jam 12. Gue jam 12 itu turu sak jam, terus tahajud sampai subuh. Itu gadek mangan belas loh mbak seminggu mbak. Nah ini robot ini. Kalau sudah muncul yang semacam itu hadirin, khawatirnya nanti muncul bibit-bibitnya korun. Korun itu ketika kaya raya, apa korun katakan? Innama utituhu ala ilmin indi. Yo pantes sugih, wong aku pinter kok. Katanya siapa? Korun. Nah, maka kita ini harus membesarkan Allah dalam rumah tangga kita. Artinya membesarkan Allah di sini apa? Ada kenikmatan semacam apapun, besar ataupun kecil, zahir ataupun batin, tampak maupun tidak tampak, secara materi maupun secara hissi maknawi, maka besarkan Allah di sana dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nomor satu, mensyukuri nikmat rumah tangga itu Pak, besarkan Allah di dalam rumah tangga kita. Bukan karena saya sebagai suami, bukan karena dia sebagai istri, bukan karena anak-anak saya, bukan karena mertua saya, bukan karena orang tua saya, tapi semua karena Allah. Kenapa begitu? Karena Allah itu pencemburu. Bu, panjenengan kalau lihat suami panjenengan goncengan sama perempuan umur 23 tahun, cantik, seksi, putih, kira-kira panjenengan cemburu boten bu? Cemburu boten? Cemburu ndak bu? Tak baleni bu, panjenengan lihat suami panjenengan boncengan sepeda motor dengan perempuan umurnya 23, wayu, seksi, bohai, putih, cemburu mboten? Yang ibu-ibu yang kompak mau soda, cemburu apa ndak bu? Tapi yang digonceng anaknya, cemburu apa ndak? Nah, misalkan perempuannya cemburu, maka Allah Ta'ala lebih pencemburu dibanding itu. Panjenengan tahu seorang sahabat Nabi lapor sama Nabi, Nabi saya mau lapor. Apa itu? Begini Nabi, kalau saya ngelihat na'udzubillah thumma na'udzubillah a'azzanallahu wa iyyakum, nas'alullah as-salamata wal afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita semua, amin. Ya Nabi, kalau saya ngelihat istri saya zina dengan laki-laki lain, mana mungkin saya disuruh manggil 3 orang lagi sebagai saksi? Karena dalam Islam itu nuduh orang berzina saksinya berapa? 4. Saya ngelihat istri saya sedang berzina, terus saya panggil 3 orang lain. Mas, Rini mas, ayo dadio saksi yo, delokan bareng-bareng mas. Iku lho bojoku mas, main bi wong lanang. Katanya laki-laki itu apa? Oh wallahi la ya Rasulullah, demi Allah ndak begitu kalau saya, kata laki-laki ini. Kalau saya ngelihat istri saya tidur dengan laki-laki lain, saya ndak sempat manggil laki-laki 3 untuk jadi saksi. Apa? Saya tarik pedang saya pisah kepala dari tubuhnya dia, dua-duanya, perempuannya sama laki-lakinya. Coba. Dan Nabi Muhammad tidak mengingkari itu. Untuk apa? Supaya cemburu itu ndak hilang. Kalau cemburu itu hilang, itu namanya dayuth.
Dayuth itu orang yang kehilangan rasa cemburu terhadap keluarganya, yang jaminan mutu tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Dayuth la yadkhulul jannah. Tidak bisa masuk surga. Cemburu. Maka itu penting. Nah, maka ketika laki-laki itu mengatakan, saya tidak akan panggil orang lain, tak pateni wong loro iku, bojoku tak pateni, wong lanangi tak pateni. Apa kata Rasulullah? Innahu yaghar. Laki-laki ini bagus, pencemburu dia. Wa ana aghyaru min. Dan aku, kata Nabi Muhammad, lebih pencemburu dibanding laki-laki ini terhadap istriku. Terus apa lagi? Loh, gini loh jamaah. Saya bawa mobil, nganter anak saya sekolah. Terus jendela mobil itu tidak saya buka besar, saya buka kecil, supaya orang yang lewat tidak ngelihat istri saya. Ketika ada orang kemudian buka jendela saya, kemudian ngomong sama saya, nyopok istri saya, bagaimana Itu mangkel hati saya. Loh kok kurang ajar panjenengan ini? Loh ini istri saya tak simpen di mobil, loh kok panjenengan? Bagaimana Loh, itu tidak ada urusan. Beda kalau saya dipanggil, ada urusan orang tua harus sampai di depan wali santri, harus ketemu dengan kepala sekolah, itu beda urusan. Nah, sudah, maka Rasul mengatakan dia ini pencemburu, dan aku lebih pencemburu dibanding laki-laki itu, kata Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? Wallahu aghyar. Dan Allah lebih pencemburu dibanding kita semua. Maksudnya apa Allah itu cemburu? Allah itu cemburu ketika hukum Allah diinjak-injak. Dan termasuk Allah itu cemburu ketika Allah yang memberi nikmat lalu yang disebut orang lain. Misalkan Allah jadikan anak kita pinter, yang disebut ternyata vitamin kecerdasan otak. Kok pinter sih mbak anaknya sampean? Loh ini vitamin ini lawarang ini. Iki vitamin ini lek sailingku ya sak botol iku ngedol mas 2 gram kok. Coba. Ini maka Allah akan cemburu. Ketika Allah cemburu, nikmatnya dicabut. Hati-hati. Maka nomor 1, jangan sampai ada yang besar di dalam rumah tangga kecuali Allah. Ketika mendapatkan nikmat. Nomor 2, bagaimana mensyukuri nikmat rumah tangga itu? Jadikan Allah sebagai tujuan dari rumah tangga kita. Sekarang begini, saya ini nyekolahkan anak saya di sekolahan yang tidak ada ijazahnya, tidak ada ijazahnya, tidak ada. Maka tentu di awal orang tua saya pun protes, nak, lek gano ijazahin kok kuliah ya opo? Engkau lek gak iso kuliah ya opo masa depannya anakmu. Nah, ini sudah beda frekuensi ini. Kita nyekolahkan anak itu bukan sekedar untuk kuliah jamaah. Kita menyekolahkan anak itu bukan sekedar untuk mereka dapat ijazah, kemudian dengan ijazahnya mereka bisa kerja. Ini penting Bu, panjenengan fahami Bu, ini mindset pendidikan Islam. Kita nyekolahkan anak itu supaya anak kita soleh, titik. Wis gak ono neh. Supaya tidak ketinggian ekspektasi. Engkau kudu dadi presiden lho nak. Engkau kudu dadi menteri lho nak. Engkau kudu dadi apa lagi? Dokter lho nak. Nah. Saya tidak mau anak saya terbebani dengan semua itu. Saya minta anak saya cuma 1. Nak, jadilah anak soleh. Kenapa begitu? Karena kalau dia anak yang soleh, kaya bagus, melarat gak masalah. Wong soleh kok. Dia punya jabatan insya Allah amanah. Dia tidak punya jabatan, dia tidak akan ngemis kepada orang lain. Dia Allah takdirkan sehat, kesehatannya akan dimanfaatkan untuk kebaikan. Kalau Allah takdirkan dia akhirnya sakit, dia akan sabar dengan sakitnya. Karena tujuan pendidikan itu soleh. Nah maka di sini beda persepsi antara kami dengan orang tua di awal. Karena orang tua mendidik kami dengan ijazah. Sampai kuliah harus dapat ijazah. Sementara kami sekarang didik anak, pendidikan anak tujuannya mencetak anak soleh. Soleh itu apa? Kenal sama Allah. Jam berapa ini? Sudah 5 menit lagi. Soleh itu kenal kepada
Allah. Kalau kenal sama Allah, takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, nurut sama Allah. Kalau nurut sama Allah, beres urusan. Kalau nurut sama Allah, beres. Dan itu yang kedua. Apa itu? Cara mensyukuri nikmat rumah tangga ini, jadikan Allah sebagai tujuan dari rumah tangga kita. Menjadikan Allah tujuan itu maksudnya apa jamaah? Inna sholati. Wes talan dalil gak usah ruwet-ruwet. Yang panjenengan apal saja, tapi kita fahamkan dengan pemahaman yang mandes, sing cetha gitu loh. Apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sekarang lihat, salatku, ibadahku, hidupku, terus apa? Matiku. Sampai kalaupun perlu mati tidak apa-apa. Itulah puncaknya kan jihad fi sabilillah. Kalaupun perlu mati tidak apa-apa. Tapi apa? Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah pemilik alam semesta ini. Karena kita merasa kita ini kawulane Gusti Allah. Bu, sampun panas napa dereng? Dereng, mangke jam 12 awan panas panjenengan lenggah ngriki insyaallah krasa. Sudah hadirin, maka apa? Jadikan Allah tujuannya. Apa itu? Inilah jargon rumah tangga kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya menikah untuk Allah. Saya punya istri untuk Allah. Istri punya suami untuk Allah. Kita punya anak kita untuk Allah. Kita punya harta kita untuk Allah. Kita punya kepinteran kita untuk Allah. Itu syukurnya begitu. Jadi anak kita jangan dibebani yang macam-macam. Panjenengan tahu Imam Syafi'i ketika dikirim ibunya ke Madinah untuk sekolah ke Imam Malik, sama Imam Malik dikirim ke Irak untuk belajar lagi di sana. Sampai lama Imam Syafi'i di Irak. Panjenengan tahu wasiat ibunya apa? Ya bunai, dua anak. Nomor 1, la liqa'a ba'dal yaum illa fil jannah. Ini loh Pak. Jadi rumah tangganya itu untuk mengabdi kepada Allah. Ibunya Imam Syafi'i bilang apa? Nak, setelah Imam Syafi'i berangkat ke Madinah, panjenengan bayangin Bu, ibu mana yang tidak sedih kehilangan anaknya itu loh. Ini anak satu-satunya. Suaminya sudah meninggal. Ketika anaknya mau dikirimkan ke Madinah untuk belajar ke Imam Malik, itu ibunya bilang apa? Ya bunai, la liqa'a ba'dal yaum illa fil jannah. Nah, saya tidak mengharapkan pertemuan setelah perpisahan hari ini nak, kecuali nanti kita kumpulnya di surga saja nak. Coba. Tadi gak ditelepon-teleponi, pengasuh anak saya hari ini makannya apa? Lo anak seket mondok telung dinos, bingung ngeram. Mati di pondok lo gak apa-apa, husnul meninggal dalam keadaan mencari. Wah itu, ini pengasuh kamar kayak pembantu akhirnya. Tolong dong difotoin anak saya. Tolong dong anak saya tidurnya ngiler napa mboten. Tolong dong saya pengen dengar suara ngoroknya anak saya sekarang sudah nadanya berubah atau tidak. Lho iki mondok apa? Sudah mondok col. Walaupun saya sendiri lek mondok anak ya rada bingung. Waduh. Yo normal lah Pak ya, tapi yo harus dilawan. Itu pesannya ibundanya Imam Syafi'i. Nak, pergi. Saya tidak berharap bertemu dengan kamu setelah hari ini, kecuali nanti kita ketemu kumpul bareng lagi nak di surga. Maka jargonnya itu. Pesan keduanya apa? Kalaupun kamu pulang, walaupun tidak pulang tidak apa-apa kata ibunya. Kalaupun kamu pulang, la tarji' illa bil ilm. Jangan pulang kecuali yang kamu bawa adalah ilmu. Sudah bertahun-tahun Imam Syafi'i pergi, sampai suatu hari ada rombongan jamaah haji datang ke Mekah dari Irak. Dari mana? Irak.
Lalu rombongan haji ini setiap mereka kumpul majelis taklim ngomongnya apa? Qala imamuna wa muallimuna wa ustaduna wa syekhuna Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Guru kami, imam kami, syekh kami yang namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan. Disebut lagi, qala imamuna Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Qala ustaduna ibunya mikir, loh, itu kok kayak nama anakku. Ini rombongan jamaah haji Irak. Ditanya, yang kamu sebut itu siapa? Oh, itu guru kami. Terkemuka di antara kami. Kehormatan kami. Dia itu mahkota negerinya kami. Siapa? Namanya Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris, orang mana dia? Orang Mekah. Aslinya Palestina, jalur Gaza. Ibunya bilang, loh itu anakku. Terus tanya mereka, betul itu anakmu? Sampai ternyata mereka ketemu dengan ibundanya Imam Syafi'i. Apa yang terjadi, Pak? Ibundanya Imam Syafi'i ngomong sama rombongan dari Irak tadi, kalau kalian balik ngomong sama anak saya, ibunya nyuruh dia pulang. Sudah cukup cari ilmunya. Sudah. Sampai di Irak, ketemu Imam Syafi'i, ngomong rombongan tadi, ya Imam, kami ketemu sama putra panjenengan, sama ibu panjenengan. Ibu panjenengan titip pesan panjenengan disuruh pulang. Maka Imam Syafi'i mengatakan, ya sudah, beberapa waktu setelah ini saya akan pulang. Beberapa bulan setelah itu. Maka ketika orang-orang Irak dengar Imam Syafi'i mau pulang, apa yang terjadi? Semuanya urunan. Ada yang ngasih unta 100, ada yang ngasih kain, ada yang ngasih emas, ada yang ngasih macam-macam. Sampai ketika Imam Syafi'i pulang, itu kepulangan Imam Syafi'i seperti kafilah dagang. Untanya, kudanya, keledainya, kainnya, semua yang lengkap. Sampai pintu gerbang kota Mekah, Imam Syafi'i nyuruh muridnya, lapor sama ibu saya, Syafi'i izin untuk masuk. Coba lihat. Terus setelah ketemu ibunya ditanya, oh anak saya datang. Iya bu, anakmu datang minta izin untuk masuk. Wa ma ma'ahu, dia bawa apa? Muridnya Imam Syafi'i cerita, dia bawa untanya sekian, kudanya sekian, kainnya sekian, emasnya sekian, macam-macam. Kata ibunya apa? Murhu bi an yarji'a ilal Iraq. Ngomong sama anak saya, suruh balik ke Irak saja, tidak usah masuk ke Mekah. Kaget muridnya, ya apa sih? Wingi dikon mulai, saiki mulai dikon balik. Balik itu murid ke Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, kata ibumu kamu disuruh balik ke Mekah, ke Irak. Loh kenapa? Kamu bilang apa? Saya cerita nih kamu bawa ini. Lo keliru. Lawang ibu saya dulu bilang jangan pulang kecuali bawa ilmu. Sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Semua hartanya Imam Syafi'i didum sampai entek blas. Muridnya disuruh balik ke ibunya. Apa yang dibawa anak saya? Entek blas bu. Kari ilmu netok. Dia tidak membawa apapun kecuali ilmu. Apa kata ibundanya Imam Syafi'i? Marhaban bisyafi'i. Selamat datang anakku Syafi'i. Suruh masuk, saya tidak kepingin hartamu, saya butuh ilmu. Ini loh rumah tangga yang disyukuri itu. Jangan jadikan rumah tangga itu orientasinya sesuatu selain Allah. Repot nanti, bingung panjenengan. Wes salah, anak-anak kita ini didikan cukup jadi anak soleh tok nak. Itu tok yang kami minta. Itu loh cara mensyukuri yang kedua. Nomor satu apa? Jadikan Allah itu besar di dalam rumah tangga kita. Apapun sebut Allah. Ini karena Allah. Karunia Allah. Nikmat dari Allah. Yang kedua, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadikan tujuan rumah tangga kita itu apa? Allah. Mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Istri ibadah, suami ibadah, anak ibadah. Itu nomor dua. Nomor tiga apa? Bagaimana mensyukuri nikmat rumah tangga itu? Cara mensyukurinya dengan ilmu. Dengan apa? Ilmu. Sekarang begini Pak, kita ini sholat. Semuanya sholat ya? Panjenengan sehari 3 atau 5 waktu? Loh, ada yang 3 loh sekarang. Panjenengan 3 atau 5? 3 atau 5? 5. Mek 5 toh, gak sunah blas.
Oh tambah, ya apa tadi katanya 5 ya. Begini hadirin, panjenengan kalau sholat, yang sholat itu cuma 2 rakaat, maka duduk terakhirnya, tahiyat akhirnya yang 2 rakaat, panjenengan iftiros apa tawarruk? Apa iftiros? Tawarruk itu ya apa ya, orang ngerti ngene wis. Tawarruk itu yang miring ini loh. Terakhir. Iftiros yang kenceng gini kayak duduk di antara 2 sujud. Panjenengan kalau sholatnya cuma 2 rakaat, tahiyat akhirnya tawarruk apa iftiros? Kenceng apa miring? Wis ngono wis, gampang. Miring apa kenceng? Miring. Berarti sama seperti kalau sholatnya 2 atau 3 atau 4 sama ya, miring ini ya. Setiap rakaat terakhir. Padahal dalam hadis yang lain Rasulullah itu kalau sholatnya cuma 2 itu kenceng tok. Contoh yang lain, panjenengan kalau tahiyat kenceng nopo goyang? Ayo, kenceng nopo goyang? Kenceng? Padahal katanya Rasulullah itu goyangannya untuk setan lebih berat dibandingkan pukulannya besi. Ayo, kenceng nopo goyang? Bingung mana? Terus panjenengan kalau tahiyat awal itu doa tahiyatnya sampai syahadat tok, apa sholawati Allahumma sholli ala Muhammad tok, apa sampai terakhir seperti tahiyat akhir doa tahiyatnya? Atau gak mau coblas? Luali kabeh. Bayangin hadirin, ini sholat yang cuma 5 menit saja ilmunya sampai sekarang gak tutup. Yang cuma 5 menit saja ilmunya sampai sekarang kita bingung. Panjenengan tahu doa iftitah itu jenisnya ada berapa? Paling gak kena romek luru, lek mau kamadiyah Allahumma ba'id lek NU kabiro. Paling itu kalau kita ya. Pada doa iftitah itu lebih dari 12. Macam iku luwe teko rolas, angkat tangan yang tahu lebih dari 12, angkat tangan sing apal rolas-rolase. Ini sholat yang cuma 5 menit. Terus mana mungkin rumah tangga yang seumur hidup panjenengan merasa cukup cari ilmunya. Lo sholat mek 5 menit ilmu nih gak tutup kok. Apalagi rumah tangga yang seumur. Nah maka cara mensyukuri rumah tangga itu, ibu-ibu, bu, karena orang yang mencari ilmu Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkannya. Maka ini penutup terakhir, saya ceritani guru saya. Namanya Ustadz Jazuli Rehal Amin rahimahullah, meninggal beliau, orang Sudan, baik banget. Kalau sama murid itu seperti sama anak, nyopone kayak nyopo anak. Ketika ngelihat kita di depan kampus itu makan gorengan, itu ketika sampai kelas itu beliau ingat siapa yang tadi makan gorengan, dieling no. Kamu tahu ndak gorengan itu begini, tepungnya seperti ini, minyaknya begini, kadar ini, waduh panjang. Sampai beliau itu tanya, kalian kalau kamar mandi pakai sendal apa enggak? Saking baiknya, Masya Allah. Dan kami ini bisa bahasa Arab sampai sekarang, itu tentu salah satu kebaikan beliau. Maka insya Allah pahalanya mengalir juga untuk beliau. Allahumma amin. Allahumma arham Ustadz Jazuli ya Allah. Sudah, beliau itu ngomong begini, siapa yang pengen berangkat umroh, tanya di kelas. Dan kita ini yakin, lek wong Arab nawani umroh, mesti budal tenanan. Mesti dia punya channel, punya macam-macam. Siapa yang mau berangkat umroh itu di awal pelajaran kita angkat tangan semua. Wah, semua angkat. Berabudal kira untung-untungan wis. Terus beliau bilang turunin tangannya. Pertanyaan berikutnya kata beliau, siapa yang sudah pernah belajar manasik umroh? Gak sing angkat tangan satu pun. Cute. Memang keret ini. Terus beliau tanya, dari mana Allah tahu bahwa niat kalian jujur kalau kalian mau umroh, sementara ilmu untuk umroh saja kalian tidak ngerti? Masuk akal tidak? Terus beliau bilang, belajarlah ilmu tentang umroh, karena ilmu itu akan mengantarkanmu untuk mengamalkannya. Dan betul, akhirnya pulang sekolah kita masuk perpustakaan semua, berangkat manasik umroh. Ada yang dapat hadiah haji dari Syekh Abdurrahman Sudes, ada yang karena juara dapat hadiah umroh gratis dari kampus, macam-macam, berangkat semua.
Karena apa? Belajar. Maka bapak-bapak ini belajar Pak ilmu poligami, Pak. Insya Allah kalau ilmunya panjenengan ngerti, Allah mudahkan panjenengan untuk mengamalkan. Allahumma. Besok buku fikih nikah sama ibu-ibu disingit no. Bahaya kalau belajar tenan nih, wah. Nah, maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah kalau kita kepingin rumah tangga kita baik, tidak mungkin rumah tangga itu baik tanpa ilmu. Maka belajar bagaimana rumah tangganya Nabi, bagaimana istrinya Nabi, bagaimana Nabi mendidik anak-anaknya, bagaimana Nabi ngatur ekonomi keluarga. Nah, itu PR buat kita bersama, Pak. Insya Allah nanti kalau ada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Dan itu dulu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Pas ya, jadi 10 menit dari pembukaan tadi. Jadi ngaji itu gak usah suwe-suwe, 10 menit itu cukup. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengibaran bendera di IKN ini juga akan diikuti dengan